Perkembangan dalam astronomi sangat didukung oleh eksplorasi terhadap berbagai rentang panjang gelombang elektromagnetik. Nah, kalian tahu nggak sih, sebenarnya secara umum itu instrumen pengamatan dibagi menjadi 3 bagian loh. Yang pertama ada kolektor atau pengumpul cahaya. Nah, contohnya itu adalah teleskop. Dan yang kedua itu ada detektor. Dia itu adalah perekam, pendeteksi, dan penerima cahaya. Contohnya itu adalah kamera. Dan yang ketiga ada analisator. Contohnya adalah spektograf dan polarisator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan nama saya Haula Almalia Semesta. Halo teman-teman. Jadi, di sini kita akan membahas tentang teleskop dan instrumen lain. Nah, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Yang pertama ada teleskop optik. Teleskop optik dapat dibagi menjadi 2 bagian kelas utama. Yang pertama ada teleskop refraktor, yang kedua ada teleskop reflektor. Teleskop refraktor itu biasa disebut dengan pembias dan menggunakan lensa, sedangkan teleskop reflektor ia disebut dengan pemantul, dia menggunakan cermin yang dilengkapi oleh lensa. Kemudian, teleskop refraktor dapat dibagi menjadi 2 subkelas, yaitu versi Kepler dan versi Galileo. Jika versi Kepler dia menggunakan lensa cekung, sedangkan versi Galileo dia menggunakan 1 lensa cekung dan 1 lensa cembung. Selanjutnya ada karakteristik teleskop. Di dalam karakteristik teleskop terdapat magnifasi M, yaitu banyak objek bintang ganda atau galaksi yang tampak seperti benda titik oleh mata telanjang, tetapi dapat kita mengetahui struktur luasannya jika kita amati dengan teleskop. Nah, karena kita akan melihat benda yang sangat jauh sekali jaraknya dari kita, maka selayaknya yang kita ukur adalah perbesaran angularnya. Teman-teman perhatikan gambar berikut ya. Dengan kalian memperhatikan gambar tersebut, kalian akan mengetahui bahwa magnifasi atau perbesaran itu sangat bergantung pada perbandingan antara panjang fokus. Nah, dengan rumus M sama dengan theta 1 per theta 0 sama dengan H per Fe per H per Fo sama dengan Fo per Fe, dengan menyatakan bahwa panjang fokus itu objektif dan okuler. Selanjutnya ada medan pandang. Makin detail pembesaran teleskop, maka medan pandang makin kecil. Oleh karena itu, menyatakan bahwa medan pandang okuler dari pabrik. Selanjutnya ada resolusi, yaitu jarak sudut terkecil antar 2 objek yang bisa dipisahkan dalam sebuah citra, dinamakan daya pisah atau resolusi teleskop. Batas bawah resolusi teleskop diberikan oleh difraksi, yakni interferensi cahaya yang datang dari berbagai posisi di bidang bukaan atau apertur teleskop atau luar lensa objektif. Selanjutnya ada exposure dan efisiensi kuantum, yaitu plat fotografi atau detektor fotoelektrik mampu mengumpulkan cahaya berjam-jam, sedangkan mata pada umumnya hanya mampu mengumpulkan cahaya selama sekitar 1/20 detik saja. Exposure lama meningkatkan magnitudo limit teleskop. Selanjutnya ada spektograf. Spektograf adalah alat yang digunakan untuk melihat spektrum cahaya, menguraikan cahaya polikromatik ke komponen-komponen monokromatiknya. Contoh spektograf paling sederhana yakni adalah prisma. Selanjutnya ada komplikasi. Di dalam komplikasi terdapat aberasi kromatis, yaitu karena indeks suatu lensa bergantung pada panjang gelombang. Cahaya dengan panjang gelombang berbeda akan difokuskan kepada titik yang berbeda pula, sehingga bayangan tidak terbentuk secara tajam pada satu bidang tertentu. Nah, hal ini tidak terjadi pada teleskop reflektor. Nah, kemudian ada aberasi sferis, yaitu meskipun bebas dari aberasi kromatis, teleskop reflektor sering kali mengalami aberasi sferis, yaitu cahaya dari tepi bukaan tidak dibelokkan ke titik fokus yang tepat. Yang kedua ada rentang panjang gelombang lain. Di dalam rentang panjang gelombang lain terdapat teleskop radio. Radio adalah salah satu pita gelombang elektromagnetik yang banyak diteruskan oleh atmosfer. Maka, teleskop radio adalah instrumen pengamatan paling ideal untuk dibuat landasan bumi. Dan selanjutnya ada instrumen untuk astronomi energi tinggi.
Pengamatan pada panjang gelombang ultraviolet dan yang lebih pendek terhalang oleh 3 rintangan utama atmosfer bumi. Dan yang terakhir ada pengamatan di luar gelombang elektromagnetik. Partikel bermuatan sinar kosmik oleh Victor Hess pada tahun 1912 menemukan bahwa di atas sebuah balon udara, radiasi ion meningkat dengan ketinggian. Ia melakukan pengamatan pula ketika gerhana matahari, tetapi tidak mendapati adanya penurunan. Maka, Hess menyimpulkan bahwa matahari tidak bisa dianggap sebagai sumbernya. Nah, mirip dengan persamaan Maxwell yang memprediksi gelombang elektromagnetik, relativitas umum Einstein memprediksi keberadaan gelombang gravitasi sebagai distorsi ruang waktu. Einstein menggambarkan gravitasi sebagai kelengkungan ruang waktu. Nah, bagaimana? Dengan penjelasan materi sudah dijelaskan tadi, untuk lebih mengasah otak kita, mari kita kerjakan latihan soal berikut ini. Nomor 1. Alasan utama pembuatan teleskop pengamatan cahaya tampak dibuat makin besar adalah pembahasannya adalah teleskop dibuat besar utamanya untuk mengamati objek yang redup. Meskipun semakin besar teleskop, resolusinya semakin baik, namun pada kasus kedua, resolusi sudut tetap terbatas. Peningkatan resolusi dilakukan dengan membangun interferometer. Jadi, jawaban yang tepat adalah yang B. Latar belakang utama teleskop radio dibuat kian besar dengan menyebarkan di seluruh penjuru benua adalah pembahasannya adalah teleskop radio dibuat di berbagai benua agar bisa dibuat sistem interferometer yang sangat besar sehingga meningkatkan resolusi sudut. Jadi, jawaban yang tepat adalah yang A. Nomor 3. A simple convex lens form the image of a distant point source at a place called the. Pembahasannya adalah image from a distant object, practically at infinity, formed by a convex lens will fall on the focal point. Jadi, jawabannya yang B. Nomor 4. Which combination of lens parameters will give the bright test image of a fine comet? Pembahasannya, comet is a predinary object and usually is an extended object. It is better to observe this kind of object with short focal length telescope, while also minimizing loss of energy due to make a bright image. Jadi, jawabannya yang A. Nomor 5. Makin besar cermin objektif suatu teleskop, maka pembahasannya, makin besar cermin objektif suatu teleskop, makin banyak cahaya yang bisa dikumpulkan, atau makin baik resolusi teleskop tersebut. Di sana tidak ada jawaban yang tepat. Pilihan A dan B tidak relevan. Pilihan C dan D menunjukkan medan panjang atau FOV. Kaitannya dengan perbesaran teleskop. Jadi jawabannya adalah yang E. Nomor 6. Jika teleskop berdiameter 1 meter, perlu waktu 1 jam untuk mengumpulkan cahaya. Berapa waktu exposure bagi teleskop berdiameter 6 meter untuk mengumpulkan cahaya dengan jumlah waktu yang sama? Pembahasannya, teleskop makin besar, makin pendek waktu exposure yang dibutuhkan. Sama dengan T6 per T1, T6 sama dengan 1 per 36, T1 sama dengan 100 detik. Jadi, jawabannya adalah yang D. Nomor 7. Andra ingin mengamati sebuah kawah di bulan yang diameternya adalah 1000 km menggunakan teleskop refraktornya yang memiliki diameter sekitar 8 inch. Bantu Andra memilih lensa okuler yang tepat agar ia dapat melihat kawah seutuhnya. Diberikan jarak bumi sampai bulan 384.400 km dan medan pandang seluruh okuler yang tersedia 50 derajat. Pembahasannya, pertama cari diameter sudut kawah terlebih dahulu. Delta sama dengan 2A tan 1/2 D kawah per D bumi dikurang bulan sama dengan 2,98 derajat dikali medan pandang. Maksimum harus sebesar ini, maka FOV lebih kecil 50 derajat per M, FOV
lebih kecil 50 derajat per FO per FE, FE lebih besar FOV dikali FO per 50 derajat, FE lebih besar delta per 50 derajat, FO, FE lebih besar 1,192 cm. Jadi jawabannya adalah yang E. Nomor 8. Di suatu pedesaan, magnitudo bintang paling redup yang bisa dilihat dengan mata telanjang dengan diameter pupil 8 mm adalah 6. Maka, bukaan teleskop yang perlu dibawa ke sana agar bisa mengamati bintang hingga setidaknya magnitudo 11 adalah, kecuali pembahasannya adalah rumus magnitudo limit teleskop sama dengan M limit sama dengan MI ditambah 5 log detail per DI, 11 sama dengan 6 ditambah 5 log detail per 8, detail sama dengan 80 mm sama dengan 3,15 inch. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Nomor 9. Alpha Centauri A dan B terpisah sejauh 11 SA dan berjarak 4,2 tahun cahaya dari bumi. Pilih di antara pernyataan berikut yang tepat adalah, bahasannya adalah, periksa pernyataan A. Jarak sudut pisah antar Alpha Centauri A dan B bagi theta sama dengan 2A tan 1/2A per D sama dengan 2A tan 1/2 11 per D sama dengan 2,37 dikali 10 pangkat min 30 sama dengan 8,53 2 aksen, dan pernyataan yang A salah. Mari kita periksa kembali pernyataan yang B. Resolusi mata dikali alpha sama dengan 1,22 lambda per D sama dengan 1,22 X. 7000 per 10 pangkat 7 sama dengan 17,62 2 aksen. Masih lebih besar dibanding sudut pisah alpha Centauri A dan B, sehingga mata tidak bisa memisahkannya. Panjang gelombang 7000 angstrom. Untuk memberi kemungkinan resolusi terburuk mata pada panjang gelombang visual, diameter pupil diambil 10 mm. Pernyataan B salah. Berdasarkan hitungan di atas, pernyataan C salah. Periksa kembali pertanyaan yang D. Resolusi teleskop sama dengan alpha sama dengan 1,22 lambda per D sama dengan 1,22 X. 7000 dikali 8 kali 10 pangkat 8 sama dengan 8,53 2 aksen. Pernyataan yang D benar, jadi jawabannya adalah yang D. Teleskop sederhana disusun oleh dua lensa konveks yang memiliki lokasi titik fokus bersama dan terpisah sejauh 202 cm. Jika diketahui focal ratio atau nisbah fokus V dan D, teleskop tersebut 10 kali dan diameternya 20 cm, maka perbesaran teleskop saat itu titik-titik kali. Pembahasannya adalah fokus objektif sama dengan focal ratio dikali diameter sama dengan 200 cm. Jarak pisah antar dua lensa sama dengan FO tambah FE sama dengan 202 cm dikali FE sama dengan 2 cm. Perbesarannya M sama dengan FO per FE sama dengan 100 kali. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. Nomor 11. Mengapa detektor neutrino dibangun jauh di bawah tanah? Pembahasannya, neutrino tidak mudah berinteraksi dengan partikel lain, maka untuk mendeteksinya diperlukan detektor dengan sensitivitas sangat tinggi dan rendah dari gangguan. Maka dipilihlah tempat yang jauh di dalam bumi untuk melindungi detektor dari berbagai gangguan, misalnya dari sinar kosmik. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Nomor 12. Berapa jari-jari kelengkungan cermin yang membentuk citra 6,2 cm di belakang cermin dari sebuah objek yang terletak pada 26 cm di depan cermin?
Pembahasannya adalah, dalam soal tersebut, S sama dengan 26 cm dan S aksen sama dengan 6,2 cm dikali 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen 1 per 26 dikurang 1 per 62 1 per F sama dengan min 0,12, F sama dengan min 8,14 cm. Itu merupakan jari-jari kelengkungannya. Nah, selanjutnya, cermin dibagi 2 kali panjang fokus sama dengan min 16,2 cm. Jadi, jawaban yang benar adalah yang E. Nomor 13. In astronomy, compared to a piece, objective lens has. Pembahasannya adalah, to produce good magnifying power, an astronomical telescope use much large objective lens than the eyepiece. Jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 14. Kerapatan atmosfer meningkat makin dekat ke permukaan bumi. Berdasarkan fakta ini dan konsep dalam optika geometri, maka kita pembahasannya, dengan atmosfer yang kian rapat ke permukaan bumi, cahaya dari bintang akan dibelaskan mendekati garis normal. Akibatnya, pengamat di permukaan bumi akan melihat bintang tampak lebih tinggi daripada yang seharusnya. Bintang yang seharusnya sudah terbenam akan sedikit naik sehingga tampak belum terbenam. Jadi, jawaban yang benar adalah yang C. Nomor 15. Sebuah bintang dengan magnitudo 8 diamati menggunakan teleskop. Berapa magnitudo bintang yang setara dengan magnitudo bintang tersebut ketika dilihat menggunakan teleskop dengan diameter 1 meter? Anggap diameter pupil mata 10 mm. Pembahasannya, magnitudo yang dilihat mata melalui teleskop MI sama dengan 8 dikurang 5 log DT per DE sama dengan min 2. Jadi, jawaban yang tepat adalah yang B. Nomor 16. Pada soal nomor 15, berapa magnitudo yang dilihat mata melalui teleskop jika 30% cahaya hilang terdisipasi selama proses transmisi? A titik min 1,20. Pembahasannya, jika 30% cahaya hilang, maka MI sama dengan 8,2,5 log dalam kurung 30% DT kuadrat per DE kuadrat sama dengan min 0,69. Jawabannya adalah yang B. Nomor 17. Secara praktis, gelombang gravitasi mungkin diamati ketika fenomena berikut kecuali. Pembahasannya, gelombang gravitasi akan teramati jika ada riak ruang waktu yang disebabkan oleh perubahan medan gravitasi. Proses-proses yang bisa menyebabkan antara lain supernova, marger bintang neutron, dan marger lubang hitam. Akresi material oleh lubang hitam secara praktis tidak mengakibatkan riak ruang waktu. Jadi, jawaban yang tepat adalah yang C. 18. LIGO adalah interferometer yang dibangun untuk mendeteksi gelombang gravitasi dan memiliki dua lengan saling tegak lurus, yang masing-masing panjangnya adalah 4 km. Laser dengan fase yang sama ditembakkan dari titik asal di bagian siku-siku menuju ujung masing-masing lengan. Laser tersebut kemudian dipantulkan menuju titik asal. Jika tidak ada gangguan, laser dari kedua lengan akan melewati panjang lintasan yang sama sehingga terjadi pola interferensi konstruktif. Interferensi destruktif terjadi ketika total lintasan yang dilalui kedua laser berbeda sebesar setengah panjang gelombang. Nah, dalam eksperimen, pola interferensi destruktif terjadi ketika satu lengan memanjang 875 angstrom, sedangkan lengan lainnya memendek dengan nilai yang sama, dan lihatlah pada gambar tersebut. Maka panjang gelombang laser yang digunakan adalah, pertanyaannya, titik asal dan tempat laser mengalami interferensi adalah, pembahasannya adalah, misal, gunakan interferensi orde 1, maka delta X sama dengan N lambda per 2,
dengan delta X menyatakan total perbedaan lintasan. Satu lengan memanjang sebesar delta L dan lengan lain memendek delta L. Panjang lengan dibagi L, maka lintasan laser pertama dibagi 2 dalam kurung L ditambah delta L, dan lintasan laser kedua 2 dalam kurung L dikurang delta L. Selisih lintasan kedua laser dibagi delta X sama dengan 2 dalam kurung L ditambah delta L dikurang 2 dalam kurung L dikurang delta L sama dengan 4 delta L, sama dengan 3500 angstrom dikali lambda sama dengan 2 delta X per N sama dengan 7000 angstrom. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Nomor 19. Sebuah CCD memiliki jumlah piksel 512 dikali 712 piksel dengan masing-masing piksel berukuran 9 mikrometer. Berapa jumlah piksel rata-rata yang terpakai untuk memotret Mars dengan diameter sudut 5,2 aksen jika CCD tersebut dipasang pada teleskop V atau 10 dan diameter 60 cm? Pembahasannya, panjang fokus teleskop dibagi F sama dengan 10D sama dengan 200 cm sama dengan 2 dikali 10 pangkat 6 mikrometer. Ukuran bayangan yang terbentuk jika diameter sudut Mars 5,2 second dibagi H sama dengan 2 dikali tan 5 pangkat 0 per 2 dalam kurung F sama dengan 48,48 mikrometer. Luas bayangan Mars dibagi 1/4 πh pangkat 2 sama dengan 1846,03 mikrometer kuadrat dikali luas per piksel dibagi 9 dikali 9 mikrometer kuadrat. Jumlah piksel rata-rata dibagi luas bayangan Mars dibagi luas per piksel sama dengan 22,79 menjadi 23 piksel. Jadi jawabannya adalah yang E. Observatorium Nasional Republik Indonesia direncanakan akan dibangun di Bukit Timau, NTT. Hasil pemodelan meteorologis menunjukkan nilai Seeing di sana sebesar 22 aksen. Maka pernyataan yang benar adalah pembahasannya adalah perbandingan waktu exposure teleskop Timau dan Zeiss dibagi T per TZ sama dengan dalam kurung DS per DT tutup kurung kuadrat sama dengan 0,03, dan pernyataan yang C salah. Resolusi teoretik teleskop Timau dibagi alpha sama dengan 1,22 lambda per D sama dengan 1,22 X 5500 per 3,5 dikali 10 pangkat 10 sama dengan 0,042 aksen. Nah, nilai Seeing yang lebih besar sehingga resolusi terbaiknya akan bernilai sama dengan Seeing jika tidak dipasang adaptive optik. Pernyataan yang B salah. Selanjutnya, MZ dikurang MT sama dengan min 2,5 log dalam kurung DZ per DT tutup kurung kuadrat sama dengan 3,83 magnitudo, dan pernyataan yang A adalah benar. Jadi, jawabannya yang benar adalah A. Nah, itu dia beberapa materi penjelasan yang sudah dijabarkan dan beberapa latihan soal yang sudah dikerjakan. Nah, ternyata fisika itu mudah ya, asal kita bisa mengerti apa yang ada dalam materi tersebut. Nah, untuk itu jangan lupa untuk terus berlatih dan mengerjakan latihan-latihan soal. Semoga ilmu yang tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Nah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.